Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya, kita semuanya baik-baik saja di dalam perlindungan Tuhan. Kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat tidur malam ini. Tema renungan malam ini adalah Wibawa Kekudusan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami mengerti akan firman-Mu. Kuatkan iman kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku dalam kasih Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan di Daniel pasal 5 ayatnya yang ketiga. Kemudian, dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka, minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding di istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Melalui firman Tuhan ini, kita mempelajari bahwa menghormati kekudusan Tuhan adalah penting. Raja Belsyazar tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dia dengan sengaja menggunakan alat-alat rumah Tuhan untuk kegiatan yang tidak kudus, bukan kegiatan ibadah. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyatakan kuasanya melalui punggung tangan dengan jari jemari yang sedang menulis di dinding istana. Hanya punggung tangan saja yang kelihatan. Banyak orang yang menyaksikan sehingga menjadi takut. Raja Belsyazar pun yang angkuh menjadi takut, lemas, dan gemetar, tidak berdaya menyaksikan peristiwa ajaib ini. Jadi, keangkuhan diri tidak ada faedahnya ketika Tuhan menyatakan kekudusan dan keajaibannya. Dari peristiwa ini, Tuhan mengingatkan kita untuk menghormati wibawa dari kekudusan Tuhan. Seseorang yang makin menghargai kekudusan Tuhan, maka makin sirna keangkuhan dirinya, sehingga makin besarlah kesempatan untuk lebih lagi mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan ini juga menunjukkan bagaimana Belsyazar sebagai seorang raja bukannya mengendalikan diri, malahan membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Dia sengaja mengadakan pesta di istana, mengundang banyak orang, 1.000 orang banyaknya. Semuanya melakukan pesta pora dengan dipimpin oleh raja. Hawa nafsu diumbar dengan mabuk anggur. Ucapan-ucapan tidak terkendali sambil memuja-muja dewa-dewa buatan mereka. Dorongan hawa nafsu inilah yang memberikan ide bagi raja untuk tidak menghormati wibawa kekudusan Tuhan. Dengan demikian kita pelajari bahwa penting untuk tidak mengumbar hawa nafsu. Anak Tuhan harus belajar selalu mengendalikan hawa nafsunya. Kendalikanlah diri kita. Ketika umat Tuhan mengendalikan hawa nafsunya, maka mereka akan makin setia memandang kekudusan Tuhan dan makin menghormati kekudusannya. Tidak betah dalam kekudusan Tuhan selalu disebabkan oleh kebiasaan mengumbar hawa nafsu di dalam gaya hidup sehari-hari. Padahal kuasa Tuhan bekerja begitu kuat di dalam kekudusannya. Ketika kita rindu mendapatkan lawatan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pemulihan dari Tuhan, maka kita perlu untuk berkomitmen menghormati kekudusan Tuhan di dalam keseharian hidup ini. Perbuatan Belsyazar membawa akibat
bagi masa depan dan hidupnya. Kalimat tulisan di dinding adalah Mene Mene Tekel Ufarsin. Artinya, pemerintahan Raja Belsyazar telah berakhir. Kerajaannya diserahkan Tuhan kepada bangsa lain. Dan malam itu juga, perlindungan Tuhan dicabut atas Belsyazar. Malam itu, Belsyazar mati terbunuh. Kemudian Darius orang Media menggantikannya sebagai raja. Artinya, makin kita menghormati kekudusan Tuhan, maka Tuhan pun makin menyatakan pemeliharaannya yang ajaib bagi kehidupan kita. Haleluya. Saya berdoa untuk Anda, agar punya kepekaan untuk setia menghormati kekudusan Tuhan, supaya perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan pertolongan Tuhan senantiasa hadir, menyertai dan memberkati hidup Anda. Kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk terus memandang Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan, dan makin sungguh-sungguh merindukan Tuhan, agar kami dapat memuliakan Engkau, mengalami kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, dan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Dan berkatilah kami Tuhan, ketika kami beristirahat pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Selamat beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.